Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar Ananda semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ananda solehah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Karena dengan nikmat Allah, Ananda solehah, alhamdulillah hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Nah, hari ini pelajaran kita apa? Nah, hari ini pelajaran kita adalah pelajaran akidah. Tema pembahasan kita hari ini yaitu tentang rukun iman. Ya. Jadi nanti Ustadz akan jelaskan ada berapa rukun iman dan apa saja rukun iman itu. Sebelum kita lanjut pelajaran kita, Ustadz ingin mengulang sedikit pelajaran sebelumnya. Pada pertemuan yang lalu, Ustadz sudah jelaskan atau bercerita tentang bagaimana kisah guru dari langit. Ya. Di mana pada suatu ketika ada pria yang sangat tampan, yang sangat rapi, yang sangat putih bajunya, datang menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya beberapa hal. Ya. Dan pria itu adalah malaikat Jibril. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa perkara. Di antara perkara yang ditanyakan oleh pria tersebut kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya tentang iman. Ketika malaikat Jibril, Ananda solehah, bertanya kepada Nabi Muhammad tentang iman, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan tersebut dengan rukun iman. Ya. Dan cerita ini bisa kalian baca selengkapnya dalam buku hadis kalian, yaitu hadis kedua dari hadis Arba'in. Jadi ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang iman, beliau menjawab dengan rukun iman. Sekarang Ustadz mau bertanya. Coba siapa yang tahu di antara kalian ada berapa rukun iman? Ayo ditebak-tebak. 1, ada 2, 3, 4, 5, atau 6. Ada berapa rukun iman? Nah, jadi sekarang Ustadz akan beritahukan. Ya, jadi didengarkan Ananda solehah ya. Karena hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang rukun iman. Ananda solehah, rukun iman itu ada 6. Ya, di bukunya silahkan diperhatikan pada halaman 3. Di situ ditulis bahwa rukun iman itu ada 6. Jadi yang menjawab 6 jawabannya benar. Barakallahu. Jadi rukun iman itu ada 6.
Ketika Rasulullah ditanya tentang iman, beliau menjawab dengan rukun iman yang 6. Apa saja rukun iman yang 6 itu? Yang pertama, perhatikan Ananda Solihan. Rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Ustaz baca dulu ya. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan rukun iman yang terakhir yaitu keenam, beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Jadi inilah dia 5 rukun iman Ananda Solihan. Ustaz ulangi, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Jadi inilah jawaban Rasulullah ketika beliau ditanya tentang iman. Rasulullah menyebutkan atau menjawab dengan rukun iman yang 6 yang Ustaz baca tadi. Ya. Sekarang dengarkan Ananda Solihan. Kita mulai dari rukun iman yang pertama. Jadi nanti kalau Ustaz tanya, apa rukun iman yang pertama Ananda Soleha? Kalian jawab dengan beriman kepada Allah. Ya. Itu dia rukun iman yang pertama. Ya, jadi kita percaya kepada Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah yang menciptakan kita. Allah adalah yang kita sembah. Jadi kita harus percaya, kita harus beriman kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, rukun iman yang kedua, beriman kepada para malaikat Allah. Para malaikat adalah makhluk yang sangat agung, makhluk yang sangat besar. Dan para malaikat itu di antara sifat mereka selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak seperti manusia. Kadang manusia ada yang taat dan kadang manusia ada juga yang tidak mau taat. Jadi malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat kepadanya, yang tidak pernah berbuat dosa. Itulah dia malaikat. Jadi kita harus percaya bahwa ada makhluk Allah yang bernama malaikat, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Tapi kita harus percaya. Karena itu adalah termasuk dari rukun iman. Dan dia adalah rukun iman yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Jadi Ananda Soleha, kitab Al-Quran yang setiap hari kita baca, yang setiap hari kita hafalkan, yang setiap hari kita pelajari di sekolah, itu adalah kitab Allah. Ya, bukan buatan manusia. Itu adalah perkataan Allah. Dan kita harus beriman bahwa Al-Quran itu adalah salah satu kitab Allah. Dan ada kitab-kitab Allah yang lainnya juga selain Al-Quran. Seperti Taurat, kita harus beriman. Ada kitab yang namanya Taurat. Seperti Injil, seperti Zabur, ya. Kita harus beriman. Karena itu merupakan rukun iman di antara rukun iman yang 6.
Itu dia rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang yang keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah. Jadi rukun iman yang keempat, kita harus percaya terhadap rasul-rasul Allah. Mereka adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajak manusia agar beribadah kepada Allah, agar menyembah hanya kepada Allah. Ya, kita harus percaya. Rasul kita namanya siapa, Ananda Salihah? Coba siapa yang tahu? Ahsanti barakallahu. Jadi Rasul kita ada namanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad ada Rasul? Ada. Ya. Kita harus beriman juga bahwa ada Rasul namanya Isa. Ya. Ada Rasul namanya Musa. Ya. Ada Rasul namanya Ibrahim dan seterusnya. Jadi kita beriman kepada semua rasul-rasul Allah, karena itu termasuk dari rukun iman. Yang kelima, rukun iman yang kelima yaitu beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari akhir. Tidak ada hari setelah hari kiamat. Ya. Jadi hari kiamat adalah hari akhir, tidak ada hari setelah hari kiamat. Kita harus beriman bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi hari kiamat, di mana semua alam ini akan hancur pada hari itu. Ya, kita harus beriman bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Itu dia rukun iman yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Kemudian yang keenam, rukun iman yang terakhir, beriman kepada takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi Ananda Salihah, semua yang terjadi, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di lautan, yang terjadi pada Ustadz, yang terjadi pada kalian semua, itu sudah Allah takdirkan. Itu sudah Allah tulis semua kejadiannya. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini, itu merupakan takdir Allah. Yang baik terjadi, itu adalah takdir. Yang buruk terjadi, itu adalah takdir Allah. Jadi kita harus percaya bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, itu semuanya adalah takdir Allah. Ya. Nah, inilah dia rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Jadi Ananda Salihah, inilah dia 6 rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada para malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasul Allah. Dan yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ya. Nah, sampai sini pelajaran kita Ananda Salihah. Sebagai tugas dari Ustadz, silahkan dihafalkan 6 rukun iman ini. Ananda Salihah, hafalkan dari rukun iman yang pertama sampai rukun iman yang ke-6. Ya. Bagaimana cara setornya Ustadz? Cara setornya silahkan setor atau hafalkan ke orang tuanya masing-masing. Ya, kalau kalian sudah hafal, silahkan di-store ke orang tuanya masing-masing.
Nanti ummi atau abinya yang akan menilai sudah hafal atau belum. Kalau belum, diulang lagi. Kalau sudah, ucapkan alhamdulillah. Demikian penjelasan dari Ustadz. Mudah-mudahan bisa difahami. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.